Bayangkan jika di hari ulang tahunmu, kamu bertemu gadis sempurna, cantik, kuat, misterius, dan ternyata bukan manusia. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan, karena yang lebih mengejutkan adalah alasan ia datang mencarimu. Sebuah kisah cinta yang menembus waktu, menyentuh hati, dan penuh kejutan. Ini adalah film Jepang, Cyborg Shi. Yuk mulai ceritanya. Ini adalah gadis paling keren yang pernah aku lihat. Seorang preman hanya menyentuh rambutnya sedikit, dan tangannya langsung dipenuhi luka sayatan. Setelah itu, gadis itu melakukan bantingan dan melemparnya sejauh 800 meter. Preman lainnya juga mengalami nasib serupa. Bahkan ada satu yang nekat mencoba teknik bela diri bebas, tapi langsung dihajar dengan satu pukulan. Preman yang lain mencoba menyerang diam-diam dengan tongkat baseball, tapi dalam sekejap gadis itu sudah berdiri di depannya dan kembali melemparkannya ke udara. Setelah mengatasi beberapa preman, gadis itu masuk ke pusat perbelanjaan. Melihat sepatu yang bagus, langsung dia pakai. Melihat baju yang bagus, langsung dia ambil. Penjaga toko dan satpam mengejarnya, tapi dia berpura-pura jadi manekin dan tidak ketahuan. Lalu dia masuk ke toko kue, mengambil satu kue dan keluar begitu saja. Si koki mengejar, tapi malah jatuh ke selokan. Sementara itu, seorang pria membawa senapan dan satu ember bensin masuk ke sebuah restoran, lalu menenggak beberapa gelas minuman keras. Di belakangnya ada pria bernama Jiro, sang tokoh utama. Hari ini adalah ulang tahunnya. Tak lama, gadis itu juga masuk ke restoran. Aku tentu saja terkejut, karena gadis ini terlihat berbeda dengan yang tahun lalu. Ekspresi dan gerak-geriknya sangat kaku. Tapi Jiro tidak terlalu memikirkannya dan meniup lilin dengan senang hati. Saat dia hendak mencicipi kue, gadis itu langsung membenamkan wajahnya ke dalam kue, lalu membuka botol sampah dan membasuh wajahnya dengan itu. Tiba-tiba, pria bersenjata tadi tampaknya sudah mabuk, lalu menembak ke segala arah. Setelah itu, dia meneguk bensin dari embernya dan menyemburkannya ke arah api. Saat dia hendak menuangkan lagi bensin, sebotol alkohol dilempar ke arahnya. Gadis itu langsung muncul di hadapannya dan menghancurkan senjatanya. Jiro yang menyaksikan semua itu hanya bisa terpana. Siapa sebenarnya gadis ini? Mengapa dia datang untuk merayakan ulang tahun Jiro? Semua ini harus dimulai dari 1 tahun yang lalu, tepat di hari yang sama. Jiro adalah seorang pria kesepian sejak lahir menjalani hidup tanpa tujuan. Pada ulang tahunnya yang ke-20, dia pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli hadiah untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu seorang gadis yang terus tersenyum padanya. Jiro yang belum pernah mengalami cinta pun jadi gugup. Keluar dari mal, gadis itu masih membuntutinya sambil tersenyum manis seolah mereka pasangan yang sedang menggoda satu sama lain. Jiro terlalu terpesona sampai menabrak tiang lampu. Setelah itu, dia pergi ke restoran untuk merayakan ulang tahunnya sendirian. Mungkin karena miskin, dia hanya memesan semangkuk mie. Tak disangka, gadis itu ikut duduk di sebelahnya. Gadis itu berkata bahwa namanya adalah Yoko, dan hari ini juga ulang tahunnya. Dia lalu memesan banyak makanan dan sebotol anggur Lafite 2005, lalu menyantap semuanya dengan lahap. Saat tagihan datang, Jiro sampai melongo. Yoko langsung merebut tagihan dan berkata dia yang akan membayar. Dia menyuruh Jiro menunggu di luar. Tapi tak lama Yoko berlari keluar sambil berkata, "Ayo cepat lari." Benar kata pepatah, semakin cantik seorang wanita, semakin pandai dia menipu. Ternyata, Yoko juga tidak punya uang. Pemilik restoran mengejar mereka. Mereka berdua berlari sepanjang jalan sampai ke Chinatown. Di sana mereka berganti pakaian opera dan berhasil kabur. Jiro terus mengikuti Yoko tanpa sadar sampai akhirnya mereka tiba di depan rumah Jiro sendiri. Yoko lalu mulai mengatakan sesuatu yang membingungkan. Semua omongan aneh itu membuat Jiro bingung. Kemudian, Yoko mengeluarkan hadiah, dan mereka saling bertukar hadiah. Yoko memberikan boneka kucing lucu dan sebuah figurin karakter anime. Setelah itu, Yoko menyuruh Jiro menutup matanya dan mengatakan bahwa dia berasal dari 100 tahun di masa depan. Tapi entah kenapa, saat mereka saling menatap, air mata mengalir di mata keduanya. Setelah hari itu, selama setahun penuh Jiro tidak pernah melihat Yoko lagi. Hingga pada hari ulang tahunnya yang berikutnya, Yoko muncul kembali lewat perjalanan waktu, dan itulah awal dari adegan yang telah terjadi di awal cerita. Tapi Jiro tidak tahu bahwa Yoko yang sekarang ini sebenarnya bukanlah Yoko yang ia temui tahun lalu. Kembali ke rumah Jiro, mata Yoko tiba-tiba bersinar dan memproyeksikan gambar seorang pria tua di kursi roda. Pria itu adalah Jiro sendiri, 65 tahun di masa depan.
Ternyata saat kejadian penembakan di restoran, dia terkena pecahan granat yang membuatnya lumpuh total. Namun, seminggu sebelum hari itu, dia memenangkan hadiah besar dalam undian. Untuk mencegah kejadian mengerikan yang menimpanya saat muda dan mengubah masa depannya, ia menghabiskan seluruh hartanya dan sebagian besar hidupnya untuk menciptakan robot Yoko dan mengirimnya ke masa lalu untuk melindungi dirinya yang masih muda. Setelah itu, Yoko menjelaskan bahwa dia adalah robot organisme organik dengan jaringan tubuh yang terbuat dari sel manusia, artinya, secara fisik hampir tidak bisa dibedakan dari manusia. Jiro sangat senang mendengarnya dan langsung meminta fasilitas spesial dari Yoko. Tapi Yoko malah menyetrumnya dengan paket kejutan listrik. Sejak memiliki pacar robot, Jiro tidak perlu khawatir bangun kesiangan, tidak perlu takut dilempar kapur oleh guru saat di kelas, dan untuk pelajaran yang sulit, Yoko akan memproyeksikan materi langsung ke hadapannya. Meski dia robot, Yoko juga suka makan berbagai makanan. Bahkan tidak bisa menahan diri melihat sayap ayam milik anak kecil. Dia juga punya sisi feminin, suka membeli sepatu dan baju cantik. Terkadang, Jiro iseng menggoda Yoko, tapi Yoko juga sering berperan sebagai pahlawan super, menyelamatkan anak-anak dari kecelakaan lalu lintas dan kebakaran. Bahkan, Yoko menggunakan kemampuan lintas waktunya untuk membantu Jiro kembali ke kampung halamannya yang hancur karena gempa. Ia bisa bertemu kembali dengan teman lamanya dan anak-anak yang biasa bermain di desa. Setelah waktu bersama yang panjang, Jiro menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Yoko. Entah dari mana datangnya keberanian itu, di balkon ia mencium Yoko. Yoko tidak menolak, malah bertanya, "Apa ini yang namanya perasaan?" Namun Yoko tidak menunjukkan reaksi yang romantis. Jiro jadi kecewa. Dia pun mencoba membuat Yoko cemburu dengan sengaja bermesraan dengan wanita lain. Tapi usahanya sia-sia. Kesal dan malu, Jiro memarahi Yoko saat mereka pulang. Dia berkata kasar, menghina, dan menyuruh Yoko pergi. Keesokan paginya, Jiro bangun dan merasa sangat menyesal atas ucapannya semalam. Namun tiba-tiba sebuah gempa bumi dahsyat mengguncang seluruh Jepang. Lantai rumah Jiro runtuh dan dia jatuh ke bawah. Untungnya Yoko datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Jiro memeluk Yoko dengan penuh emosi. Tapi gempa belum berhenti dan banyak orang tewas dalam bencana itu. Yoko memeluk Jiro dan berlari membawanya keluar, melindunginya dari bebatuan yang berjatuhan. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, sebuah truk pengaduk semen melaju kencang ke arah mereka. Yoko melempar Jiro keluar, tapi tubuhnya sendiri tertabrak dan terpental ke dinding. Tubuhnya cukup kuat untuk menahan itu. Tapi bangunan di belakang mereka runtuh. Yoko mendorong Jiro keluar sekali lagi sebelum dirinya tertimbun puing-puing. Batu-batu besar menimpa tubuh Yoko membuatnya terkubur. Lantai di bawah kaki Jiro juga mulai retak. Dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada sebatang besi. Mendengar teriakan Jiro, Yoko merobek tubuh bagian bawahnya dan dengan hanya sisa tubuh atas, dia merangkak ke arahnya. Saat Jiro hampir jatuh ke jurang, Yoko menangkap tangannya dan menariknya perlahan ke atas. Melihat Yoko yang tersisa hanya setengah badan demi menyelamatkannya, Jiro menangis sejadi-jadinya sambil memeluknya. Yoko mengatakan bahwa ia akhirnya bisa merasakan cinta manusia. Setelah itu ia mendorong Jiro menjauh, menyelamatkannya sementara tubuh Yoko tertimbun reruntuhan gedung. Saat gempa berakhir, hujan pun turun. Jiro menggali reruntuhan dengan tangannya sendiri dan menemukan sisa-sisa tubuh Yoko. 61 tahun kemudian, Jiro yang telah tua akhirnya berhasil memperbaiki tubuh Yoko. Dia menyimpan semua kenangan mereka, dan Yoko pun tidak pernah menua. Yoko menyanyikan lagu ulang tahun untuk Jiro, lalu menenggelamkan wajahnya ke kue, sama seperti dulu. Jiro hanya tersenyum bahagia dari kursi rodanya, dan akhirnya meninggal di sampingnya. Setelah kematian Jiro, seluruh koleksi robotnya dilelang. Seorang mahasiswi yang wajahnya sangat mirip dengan Yoko membeli robot tersebut untuk merayakan ulang tahunnya sendiri. Ia kemudian mentransfer semua kenangan Yoko ke dalam dirinya. Sambil menangis, dia membaca semua kenangan itu, dan memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Ke masa saat Jiro belum tahu apa-apa. Saat pertama kali melihat Jiro, dia langsung jatuh cinta padanya. Maka terjadilah semua peristiwa di awal film. Ternyata, Yoko yang pertama kali ditemui Jiro adalah seorang manusia sungguhan, dan kata-kata terakhir yang diucapkan Yoko padanya adalah kalimat yang sama yang pernah Jiro katakan kepada robot Yoko. Pada akhirnya, Yoko kembali ke waktu ketika gempa baru saja berakhir, menggantikan robot yang hancur, untuk tetap bersama Jiro dan melanjutkan kisah cinta mereka. Itulah kisah penuh haru, aksi, dan romansa dari Cyborg Shi, sebuah film yang membuktikan kalau cinta sejati bisa melampaui waktu, ruang, bahkan batas antara manusia dan mesin.
Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita film keren lainnya.